Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang tarah keteladanan Nabi Ayub, Syuaib, Musa, dan Harun. Yang pertama adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian. Madian sendiri aslinya adalah nama nenek moyang Nabi Syuaib, yaitu Madian bin Ibrahim, salah satu putra dari Nabi Ibrahim. Kaum Ashabul Aikal. Aika masih bagian dari Madian, terletak di bagian pedalaman yang ada di hutannya. Nama Aika diambil dari nama sejenis kayu yang mereka sembah. Nah, ini kaum Ashabul Aikah ini mereka termasuk dari kaum Madian, tapi mereka tidak menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Nabi Syuaib memiliki kelebihan dalam bertutur kata, tinggi bahasa, dan pandai menggunakan kata-kata dalam berdakwah, sehingga beliau mendapatkan gelar Khatibul Anbiya. Nabi Syuaib mengajak kaumnya menyembah Allah, tetapi kaumnya banyak yang menolak dan memusuhinya. Pada masa Nabi Syuaib, kaum Madian terkenal dengan perilaku curang dalam berdagang. Jadi, kaum Madian sendiri sering sekali mencurangi atau berbuat curang dalam berdagang. Ketika timbangan, kalian tahu timbangan yang pakai besi yang ada kayak sejenis batu atau pemberat, itu yang nanti paling besar sampai 2 kilo atau 1 kiloan. Nah, seperti itu mereka berbuat curangnya di situ. Mereka setel bagaimana caranya timbangan itu lebih berat ke yang akan ditimbang. Selanjutnya Allah memberi azab kepada kaum Madian, yaitu ketika Nabi Syuaib diberi 2 pilihan, yaitu antara tetap tinggal dan menganut agama yang dianut kaum Madian atau pergi meninggalkan kaumnya. Nah, ini Nabi Syuaib ini diberi 2 pilihan oleh kaum Madian. Yang pertama adalah Nabi Syuaib akan tetap tinggal di kaum Madian ini, tetapi harus menganut agama yang dianut kaum Madian, yaitu menyembah berhala. Nah, pilihan kedua adalah pergi meninggalkan kaum Madian. Dan pilihan dari Nabi Syuaib adalah pilihan dari Allah, karena Allah memutuskan atau memerintahkan Nabi Syuaib untuk pergi dari Madian, dan Allah memberi azab pada kaum Madian, yaitu berupa gempa yang sangat dahsyat dan suara dentuman yang keras. Itu cerita dari Nabi
Nabi Syuaib. Selanjutnya Nabi Ayub. Silsilah keluarganya. Nih. Nabi Ayub adalah salah satu keturunan Al-Ish. Al-Ish adalah saudara kembar dari Nabi Yakub. Nah, mereka berdualah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub dikaruniai istri dan keturunan yang banyak. Istrinya 1, tapi anaknya 10. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, di sini Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub. Nah, yang pertama adalah Allah mengambil semua kekayaannya sampai habis tak tersisa. Bayangkan, dari orang yang sangat kaya raya tiba-tiba menjadi miskin. Tapi ketika itu Nabi Ayub tidak bersedih dan senantiasa beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi Ayub berkata, "Saya datang ke bumi ini tidak membawa apa-apa dan akan kembali kepadanya atau kepada Allah nanti juga tidak membawa apa-apa kecuali amal soleh." Nah, setelah itu Nabi Ayub pun diberi cobaan lagi oleh Allah. Ketika dijadikan miskin, Nabi Ayub masih bertakwa. Nah, ini Nabi Ayub dicoba lagi, yaitu dengan cara mengambil semua anak-anak Nabi Ayub. 10 orang anak Nabi Ayub itu meninggal dunia semuanya. Kita tidak bisa membayangkan satu anak saja meninggal dunia, bagaimana rasanya ini 10 anak yang meninggal dunia. Pastilah Nabi Ayub dan istrinya sedih sekali. Tapi ini belum selesai. Allah memberi cobaan lagi kepada Nabi Ayub, yaitu Allah memberikan penyakit kulit di sekujur tubuhnya yang menyebabkan tubuh dari Nabi Ayub sendiri itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Nah, bagaimana anak-anak kalian bisa membayangkan? Pertama, menjadi miskin. Kedua, anaknya meninggal. Selanjutnya ini kalian diberi sakit. Nah, kalau kita menjadi Nabi Ayub mungkin kita tidak bisa yang namanya bersabar, tapi ini luar biasa sekali keteladanan dari Nabi Ayub. Jadi kita harus bisa mencontoh Nabi Ayub ini. Nah, kurang lebih penyakit dari Nabi Ayub ini yang mengeluarkan bau busuk ini sekitar 18 tahun lamanya. Setelah ketika Nabi Ayub sakit ini tidak terima dengan hanya ujian dari sakit ini, tapi Nabi Ayub juga diasingkan atau diusir oleh masyarakat di daerahnya itu. Jadi meminta Nabi Ayub dan istrinya itu pergi dari lingkungannya karena takut menulari. Nah, kalian takut tertular. Contohnya kalau berpikir teman kalian tiba-tiba sakit di tangannya atau apa, nanti takut ketularan, terus kalian menghindari dia. Nah, contohnya ini. Tapi ini diasingkan Nabi Ayub. Bahkan istrinya pun ketika tahu ini istrinya Nabi Ayub, nah istrinya pun dizolimi oleh banyak orang. Bahkan saat mencari pekerjaan pun istrinya Nabi Ayub ini sangat bersusah payah. Selama Nabi Ayub ini sakit sekitar lebih 18 tahun, yang bekerja adalah istrinya untuk menghidupi kebutuhan dari Nabi Ayub dan keluarganya. Karena Nabi Ayub sendiri mengalami sakit yang berkepanjangan. Nah, suatu saat karena Allah itu mengetahui kesabaran dari Nabi Ayub ini, Allah itu memberikan kesembuhan
kepada Nabi Ayub, yaitu dengan cara Allah membisikkan kepada Nabi Ayub, yaitu untuk menghentakkan kaki Nabi Ayub, dan nanti ketika keluar air tersebut diminta untuk mandi dan meminumnya. Setelah itu Nabi Ayub pun pulih dan sehat seperti semula. Ini luar biasa mukjizat dari Allah. Tiada yang tahu kapan akan diberikan mukjizat seperti ini. Nah, keteladanan yang dapat kita ambil dari perilaku Nabi Ayub sendiri, yang pertama adalah dermawan. Ketika kaya raya, Nabi Ayub ini selalu membantu orang. Yang kedua adalah sabar. Bagaimana kalian tidak bisa, yang tadi Pak Wil ceritakan sekilas tadi, benar-benar kesabaran yang sangat teruji sekali dan luar biasa keimanannya Nabi Ayub ini. Selanjutnya, soleh taat kepada Allah. Ini sudah jelas. Selalu bersyukur. Nah, ini Nabi Ayub ini walaupun keadaan miskin, sakit, anaknya mati, tapi dia selalu mensyukuri apapun rezeki yang diberikan oleh Allah. Oke, selanjutnya Nabi Musa. Ini mungkin agak panjang sedikit kalau Nabi Musa. Mana Nabi Musa? Nah, Nabi Musa ini adalah putra dari Imran dan Yukabad. Nah, mereka masih keturunan dari Bani Israel. Nah, Nabi Musa dan Nabi Musa ini kalau kita runtut itu masih keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub sendiri itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Nah, anak dari Nabi Ishak. Mereka Nabi Musa ini dilahirkan di Mesir. Pada waktu itu di Mesir itu masih dilarang adanya anak laki-laki. Ketika itu Fir'aun itu diberitahu oleh seseorang bahwasanya kelak Fir'aun ini akan dibunuh atau kekuasaannya hilang karena anak laki-laki akan lahir pada masa ini. Nah, ketika itulah Fir'aun ini memerintahkan setiap masyarakat yang memiliki atau yang melahirkan anak laki-laki akan langsung dibunuh. Jadi ketika seorang wanita sedang hamil itu pasti ditunggu oleh dua al-Quju yang akan membunuh anaknya. Yang pertama adalah untuk melihat si perempuan tersebut dan mengawalnya, dan yang kedua adalah siap dan sigap ketika seorang perempuan itu melahirkan dan anak laki-laki langsung dibunuh di depan ibunya yang melahirkan tersebut. Nah, ketika itu ibunya Nabi Musa ini pintar sekali. Nah, ketika hamil, dia menyembunyikannya. Nah, ibunya Nabi Musa ini dia bersembunyi hingga lahir. Nah, ketika lahir, ibunya dari Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah karena bingung gimana kalau anakku nanti ketahuan. Nah, sebelum ketahuan, ibu Nabi Musa ini menghanyutkan anaknya. Bagaimana kalian bisa memikirkan ya? Seorang ibu menghanyutkan anaknya yang sangat dicintainya. Tapi inilah perintah dari Allah. Nah, ketika dihanyutkan tersebut, suara tangisan dari Nabi Musa ini terdengar oleh istrinya Fir'aun. Bayangkan. Nah, ketika dihanyutkan di Sungai Nil, istrinya
Raja Fir'aun mendengarnya, yaitu dan mengambilnya. Namanya Asiyah, nama istri dari Fir'aun. Nah, ketika diambil ini, Asiyah ini bersembunyi-sembunyi. Nah, tapi suatu ketika, Raja Fir'aun mengetahuinya, ada bayi laki-laki. Nah, ketika itu bayi ini digendong. Saat digendong, Nabi Musa ini tiba-tiba menjambak jenggot Fir'aun tersebut, hingga Fir'aun marah dan murka mau membunuh bayi tersebut. Tapi Asiyah memanfaatkan kepintarannya dan kesombongan dari Fir'aun bahwasanya masa ada bayi yang bisa membunuhmu, apa salah bayi tersebut, kan tidak ada. Nah, dan tiba-tiba di situ ada bara api yang membara. Nah, ketika itu Fir'aun melepas Nabi Musa tersebut, dan Musa pun berjalan ke bara api tersebut dan memakan bara api tersebut. Akhirnya lidah Nabi Musa pun terluka. Kisahnya sedikit. Nah, selanjutnya setelah Nabi Musa ini diangkat anak oleh istrinya, dan sekaligus diangkat anak oleh Musa, oleh Raja Fir'aun, akhirnya si Musa yang kecil pun terselamatkan. Nah, setelah itu ibu dan saudara perempuannya Musa ini selalu mencari-cari di mana keberadaan Musa yang dihanyutkan di sungai Nil. Karena usaha yang tak pernah lelah, akhirnya mereka mengetahui Musa ini berada di bawah perawatan istri Raja Fir'aun yang namanya Asiyah tadi. Nah, ternyata selama di kerajaan Raja Fir'aun, di kerajaannya Raja Fir'aun ini, Musa tidak mau makan dan minum susu dari siapapun karena masih bayi, jadi minumnya susu. Nah, khawatir dengan keadaan Musa, istri Raja Fir'aun akhirnya mencari orang yang mau merawat dan memberi susu kepada Musa. Akhirnya seorang perempuan ini menawarkan dirinya untuk merawat Musa. Nah, perempuan ini adalah kakak perempuan Musa. Nah, tetapi ketika itu dia tidak bilang kalau aku kakaknya Musa. Nah, sama yang perempuan ini, kakaknya Musa ini, dibawalah ke ibunya itu ibunya Musa juga. Maka akhirnya Nabi Musa pun kembali ke ibunya lagi, dan Nabi Musa pun mau makan dan minum dengan kenyang. Plus tambahan, selain ibunya ini bisa merawat anaknya yaitu Nabi Musa, ibunya pun diberikan hadiah, contohnya hadiah upah dan segala bentuk kebutuhan dari ibunya Nabi Musa pun tercukupi karena dicukupi oleh Raja Fir'aun. Nah, selanjutnya ketika dewasa ini tidak sengaja Nabi Musa ini membunuh seseorang dari Mesir. Nah, tapi karena ketakutannya Nabi Musa ini, karena takut dihukum Fir'aun, karena hukumannya sangat berat biasanya. Nah, akhirnya Nabi Musa pun lari meninggalkan Mesir dan tinggal di kota Madyan, yaitu kotanya siapa? Kotanya Nabi Syu'aib.
Di kota ini Nabi Musa bekerja sebagai pengembala serta menikahi salah satu dari putri Nabi Syuaib. Nah, setelah sekian lama Nabi Musa ini berada di Madian, akhirnya dia memutuskan untuk segera atau bergegas kembali ke Mesir. Nah, di tengah perjalanan inilah Nabi Musa bertemu dengan Allah di lembah suci Tuwa. Nah, kemudian Nabi Musa diangkat menjadi rasul dan mendapatkan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangannya yang bisa bercahaya. Di sini walaupun Nabi Musa bertemu dengan Allah, tapi Nabi Musa tidak dapat melihat Allah. Selanjutnya setelah Nabi Musa mendapatkan mukjizat, di sini Nabi Musa mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah Allah. Sekaligus Raja Fir'aun pun diajak. Tapi Raja Fir'aun pun tidak mau. Dan bahkan Nabi Musa pun sudah menunjukkan mukjizat-mukjizat dari Allah. Tapi tetap dengan kesombongannya Raja Fir'aun ini, dan dia sendiri mengaku dirinya adalah Tuhan. Karena setiap perang dia pasti menang. Nah, setelah mengaku dirinya Tuhan ini dan melihat mukjizat dari Nabi Musa ini, Raja Fir'aun ini menganggap itu paling cuma sihir. Makanya Raja Fir'aun ini menyuruh para penyihir datang dan berkumpul. Nah, disitulah para penyihir itu melemparkan tali mereka berubah menjadi ular. Nah, tapi Nabi Musa dia juga merubah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular dari para penyihirnya Fir'aun. Bahkan para penyihir pun akhirnya bersujud dan beriman kepada Allah. Tapi Raja Fir'aun tidak mau. No, saya tidak mau menyembah Allah. Akhirnya Raja Fir'aun pun mulai murka karena ulah Musa tadi, dan akhirnya Musa dan pengikutnya pun lari. Mereka lari karena Raja Fir'aun pun sepertinya akan membunuh Musa dan pengikutnya. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran. Suatu ketika Nabi Musa ini dan pengikutnya sampailah di tepi Laut Merah. Karena saking takutnya, Nabi Musa pun akhirnya mintalah pertolongan pada Allah. Kemudian Allah memberikan pertolongan, yaitu dengan cara Musa memukul Laut Merah dengan tongkatnya tadi, dan akhirnya dengan kekuasaan Allah dan izin Allah, laut tersebut terbelah menjadi dua. Akhirnya terdapat jalan untuk para kaum Bani Israel bersama Nabi Musa ini pergi untuk ke seberang. Nah, sampai seberang pun sudah diikuti oleh Raja Fir'aun. Nah, karena jaraknya lumayan, akhirnya Raja Fir'aun ini tertinggal dan Nabi Musa mengambil tongkatnya, dan akhirnya laut pun kembali menjadi satu. Dan Fir'aun pun meninggal di tengah-tengah laut. Nah, inilah ceritanya Nabi Musa. Oke, terakhir adalah Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Tapi ketika dia lahir, zamannya berbeda dengan zamannya Nabi Musa. Ketika zaman Nabi Musa itu ada larangan ketika bayi laki-laki lahir. Tapi ketika zamannya atau ketika Nabi Harun yang lahir itu tidak.
Nah, ketika itu Allah Nabi Musa ini memohon pertolongan kepada Allah dan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk Nabi Musa, Nabi Harun ini, Harun ini kakaknya itu dijadikan nabi. Karena pada posisi itu kita sudah tahu bahwa Raja Fir'aun itu raja yang sangat luar biasa sekali jahatnya, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi Nabi Musa ini merasa dirinya tidak mampu kalau untuk dirinya untuk berdakwah sendiri. Maka dari itu dia meminta Allah untuk menjadikan Harun ini menjadi nabi. Akhirnya kakaknya pun menjadi nabi. Nah, Nabi Musa ini karena tadi waktu kecil dia sempat makan batu bara, akhirnya lidahnya terluka, jadi ketika ngomong itu tidak terlalu jelas sekali. Nah, akhirnya karena Nabi Harun ini punya kelebihan, yaitu dalam bercakap-cakap dia dalam bertutur kata dia sangat luar biasa pintarnya dan pandainya. Nah, akhirnya diminta untuk membantu Nabi Musa dalam berdakwah. Nah, ketika itu Nabi Musa itu dipanggil Allah, yaitu disuruh ke Gunung Sinai untuk menerima kitab Taurat. Nah, ketika itu Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada kakaknya, yaitu Nabi Harun. Nah, ini ketika sudah selamat dari Raja Fir'aun ini. Nah, ketika itu banyak kaum Bani Israel itu yang menolak, dan malah mereka ini kembali lagi berbuat dosa, yaitu menyembah patung sapi, anak sapi yang mereka buat dari emas. Nah, yang salah satu pelopor atau salah satu yang memimpin Bani Israel untuk berbuat jahat ini adalah yaitu siapa namanya? Yaitu adalah Samiri. Betul. Karena perbuatan Samiri inilah Nabi Musa pun marah dan menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Mungkin dari Pak Bayu cukup sekian. Bila banyak salah mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.